Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Sunda mengenai kecap sabalikna. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, sudah siap kan untuk belajarnya? Kalau sudah siap, coba sekarang buka buku bahasa Sunda kalian halaman 58. Nah, sebelum itu kan di sini nanti ada materi yang tidak terdapat di dalam buku ya. Jadi boleh kalian tuliskan pengertiannya ya, supaya nanti kalian mengingatnya dan nanti juga akan ada di soal UTS ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kecap sabalikna. Kecap sabalikna nyaeta kecap anu ngabogaan harti sabalikna tina kecap nu lainna. Kecap sabalikna disebut oge antonim. Nah, jadi ya kecap sabalikna itu bisa disebut oge atau bisa disebut juga dengan antonim ya. Nah, contohnya indit, antonim ti indit yaitu mulang ya. Indit itu berangkat, mulang itu adalah pulang. Nah, untuk tanda X di sini ya adalah simbol dari antonim ya, paham? Nah, kemudian ini contoh kalimatnya, kuring indit ka sakola. Nah, setelah itu adina mah kakara mulang ti sakola. Nah, indit ya. Nah, ini indit ya, kata indit, kemudian antonim dari indit yaitu mulang ya, yang ini. Bagaimana? Sudah paham mengenai kecap sabalikna atau antonim? Kalau sudah paham, kita lihat halaman 58 ya. Prak larapkeun kana kalimah sing merenah. Nah, kalimat yang pertama ya, atau kata yang pertama ada mimiti ya. Antonim dari mimiti adalah lekasan. Mimiti itu mulai ya, mulai, kemudian lekasan itu selesainya. Kerja bakti teh dilaksanakeunana ti mimiti tabuh 7. Kemudian antonimnya kerja bakti teh tabuh 10 oge geus lekasan. Jadi kerja bakti jam 10 itu sudah selesai ya, itu kalimatnya. Kemudian nih ada meresihan. Meresihan itu membersihkan ya, kemudian ngotoran, mengotori. Contohnya misalnya seperti ini nih. Waktu poe minggu di kampung kuring kerja bakti meresihan got. Nah, ya, harus ada kata meresihannya. Kemudian sekarang antonim dari meresihan, ngotoran. Sampah nu dipikeun ka walungan teh matak ngotoran kana cai. Nah, misalnya itu. Jadi harus ada kata meresihan dan ngotoran ya. Sekarang kalian buatlah kalimat ya, ada di halaman 58 dan 59 ya. Nah, kemudian yang C ya, hareupeun. Antonim dari hareupeun yaitu tukangeun. Hareupeun itu ya di depan, kemudian tukangeun itu belakang. Kemudian yang D ada sawareh. Antonim dari sawareh yaitu kabeh ya. Sawareh itu sebagian, kemudian kabeh itu semuanya ya. Nah, yang kita lihat di sini ada samemeh. Antonimnya adalah sanggeus. Samemeh itu sebelum ya. Antonimnya sanggeus sesudah. Kemudian sekarang lihat lagi yang F. F itu ngumpulkeun ya. Ngumpulkeun pasti kalian tahu, mengumpulkan. Nyebarkeun ya, menyebarkan ya. Nah, kemudian babarengan. Babarengan itu bersama-sama ya. Antonim dari bersama-sama adalah sewang-sewangan.
Sewang-sewangan itu adalah masing-masing. Kemudian yang H ya, ada langka. Nah, antonim dari langka adalah mindeng. Langka itu jarang dan mindeng itu sering, ya. Nah, kemudian yang I ada carang ya. Carang itu tipis. Kemudian antonim dari tipis yaitu kerep. Kerep itu tebal, ya. Kemudian yang J yang terakhir beda, ya. Beda antonimnya sarua. Nah, itu bagaimana? Sudah paham mengenai antonim? Kalau sudah paham, coba sekarang kalian kerjakan dari nomor B sampai bagian J, ya. Kalian buat kalimatnya, ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Kalau ada yang belum difahami, boleh kalian tanyakan, ya. Selamat belajar, semangat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.